Kau akan langsung ke kantor. Suara lembut itu membuat Theo menolehkan kepalanya ke daun pintu. Pada sosok cantik yang masih mengenakan gaun tidur cantik yang Theo hadiahkan pada kekasihnya tersebut. Ya, ada banyak pekerjaan yang harus segera aku selesaikan, jawab Theo. Cecil berjalan mendekat pada Theo yang sedang memasukkan beberapa berkas ke dalam tas kerjanya. Wanita itu lalu memeluk lagi yang menjabat pada kekasihnya itu dari belakang. Bagaimana besok kita pergi ke pantai? Sudah lama aku tak ke pantai, tawar Ian. Tangan Cecil melingkari perut Theo itu dilepaskan oleh sang empuk. Theo berbalik menunduk sambil menggenggam lembut tangan wanita yang dia yakini sebagai wanita yang dia cintai itu. Maaf Cecil, aku tidak bisa pergi. Besok aku ada pertemuan dengan klien baruku, tolak. Theo sesekali mencium lembut punggung tangan Cecil. Maksudmu, Ian? Ya, jawab Theo diselingi anggukan. Bagaimana jika saat akhir bahkan saja kita pergi? Tawar Theo membuat senyum yang tadinya tenggelam dari wajah Cecil kembali terbit. Wanita itu mengangguk. Baiklah. Theo ikut tersenyum dan menarik Cecil ke dalam pelukannya. Terima kasih sudah mengerti pekerjaanku. Aku mencintaimu. Aku juga, balas Cecil. Ayo aku antar sampai ke depan, ajak Cecil. Theo mengangguk lalu keduanya keluar dari kamar dan berhenti di depan pintu utama rumah Cecil. Sampai di sini saja, aku tidak mau orang lain melihat indahmu ini, ujar Theo memandangi Cecil yang berbalut gaun tidur tipis tadi. Dasar, pergi Cecil dengan wajah memerah sambil membuka dada Theo. Theo hanya membalasnya dengan tawa kecil. Tangannya terulur mengusap pipi Cecil. Aku pergi dulu. Ya, hati-hati di jalan, angguk Cecil. Theo tersenyum lalu berjalan keluar dari rumah Cecil setelah memberikan kecupan lembut di kening kekasihnya. Lelaki berjalan kaki itu membuka pagar rumah Cecil dan kembali menutupnya dengan rapat. Dan ternyata benar kok pemilik mobil itu. Jelas Ian menunjuk mobil Theo yang terparkir di depan pagar rumah Cecil. Theo diam. Tentu saja dia tidak percaya dengan jawaban yang lalu kebetulan itu. Dia yakin jika wanita gila itu memang mengunditnya. Tak peduli dengan keberadaan Ian, Theo memilih masuk ke dalam mobilnya, tapi tangannya dengan cepat dicegat oleh wanita itu. Ia tetap tak melepaskan pegangan tangannya di lengan Theo. Kupikir kita sudah akrab, ternyata kau masih. Theo melapis tangan Ian dengan kasar. Apa mau Anda sebenarnya, Ian? Tanyanya dengan dingin. Aku hanya ingin mengatakan jika suara digitan besi yang berkarat itu menghentikan ucapannya. Theo dan juga Ian menoleh ke samping tepat di mana pagar rumah Cecil yang terbuka. Sayang kau meluk, perkataan wanita yang tak lain adalah Cecil itu tercekat di tenggorokan saat melihat kekasihnya yang sedang berhadapan dengan seorang wanita yang sangat cantik, pikirnya. Kenapa Cecil? Pertanyaan Theo membuyarkan lamunan wanita itu. Cecil mendekat ke arah kedua orang itu. Dia memukulkan tubuhnya dengan sopan pada Ian lalu mengulurkan tangannya ingin berkenalan. Pengacara Kim kita lanjutkan di kantor rumah saja, ujar Ian. Kemudian wanita itu berbalik menuju mobilnya dan akhirnya pergi dari tempat itu. Cecil tersenyum tipis memandang tangannya. Ah iya, kau melupakan kacamatamu. Terima kasih, jawab Theo. Wanita cantik tadi, apa dia Ian? Tanya Cecil. Ya, maaf atas sikapnya. Kenapa kau minta maaf? Itu bukanlah salahmu. Lagi pula mungkin aku yang terlihat sok akrab dengannya. Aku tidak apa-apa, jawab Cecil. Pergilah, kau akan terlambat. Dia mengangguk kemudian masuk ke dalam mobilnya. Aku pergi, pamit. Yang dibalas oleh anggukan dari Cecil.
Mobil Taeyong akhirnya melesat pergi meninggalkan Sejin sendirian di depan pagar rumahnya. Kau harus percaya pada Taeyong, Sejin gemarnya berusaha meyakinkan diri menghilangkan pikiran-pikiran buruk di kepalanya. Taeyong akhirnya sampai di kantornya. Dia lalu masuk ke dalam ruangannya setelah asistenya memberitahu jika ada klien yang menunggu di dalam, dan Taeyong jelas tahu siapa orangnya. Aku rasa Mina sudah menjadwalkan pertemuan kita, yaitu besok. Lalu kenapa kau tiba-tiba muncul di depan rumah kekasihku? Pertanyaan itu masuk ke dalam indera pendengaran Ian bersama dengan pintu ruangan yang tertutup. Dia menundukkan dirinya tepat di hadapan Ian. Aku tak percaya dengan alasanmu, bukankah itu terlalu kebetulan? Jujurlah, kau muridku kan? Pertanyaan itu masuk ke dalam indera pendengaran Ian bersama dengan pintu ruangan yang tertutup. Dia menundukkan dirinya tepat di hadapan Ian. Aku tak percaya dengan alasanmu, bukankah itu terlalu kebetulan? Aku rasa kerjasama antara kita tak sampai seperti ini. Saya bisa menuntut Anda dengan undang-undang pelanggaran privasi. Jelas Taeyong yang terkekeh-kecil. Dia kemudian dengan santai melipat tangannya di dada. Kau punya bukti jika aku yang memasang CCTV di rumah kekasihmu itu? Wanita itu tersenyum miring saat Taeyong tak bisa menjawab pertanyaannya. Kau tak punya bukti kan? Bisa saja pelakunya adalah orang lain. Jika aku yang memasang CCTV itu, kenapa aku harus memasang di rumah kekasihmu? Jelasnya. Aku akan memilih memasang TV itu di kamarmu, bahkan di kamar mandimu, agar aku bisa dengan leluasa melihat keindahan di saat sedang mandi. Lanjut Ian. Dia benar-benar terperangah dengan kalimat frontal yang terlontar dari perempuan yang duduk di depannya itu. Kau benar-benar gila, Taeyong. Putri bungsu keluarga hari itu kembali tertawa. Kenapa kau menjadi ingin memutus kontrak kerja kita? Tanya Ian. Silakan saja jika kau ingin melaporkan atas tuduhan itu dan juga memutus kontrak kita. Tapi yang jelas hidupmu tidak akan sebahagia sekarang. Jangan menyangkut pautkan Sejin dengan kontrak kita, Ian. Geram Taeyong. Kenapa? Kau takut jika Kasih itu tahu semuanya maka dia akan membencimu. Apa maksudmu? Tanya Taeyong tak mengerti. Bagaimana jika dia tahu bahwa kau adalah dalang dari kebangkrutan perusahaan? Ian memegang Taeyong dengan kasar, menjatuhkan tubuhnya di atas sofa dan laki-laki itu yang ada di atasnya. Jangan coba-coba mengancamku lagi, Ian. Aku bukanlah mainanmu dan aku bisa saja menyakitimu lebih dari yang kau bayangkan. Geram Taeyong penuh penekanan. Oh iya, tanya Ian meremehkan. Daripada membayangkan kau menyakiti, aku lebih suka membayangkan jika kau. Jelas Ian diiringi kekehan di ujung kalimatnya. Aku tak sudi melakukannya denganmu, balas Taeyong. Ian menarik tenggok Taeyong mempertemukan mereka. Kemudian semakin lama yang Ian berikan semakin menuntut wanita itu. Taeyong berharap laki itu akan. Tapi ternyata pertahanan milik pria bersuara hitam dengan potongan undercut itu begitu kuat. Dia sama sekali tak membalas Ian. Dia hanya diam dengan mata menatap datar ke depan. Karena kehabisan napas, Ian dan akhirnya melepaskan dadanya naik turun setelah mengakhiri pada Taeyong itu. Tatapan sayunya bertemu dengan tatapan dingin seorang tim Taeyong yang akhirnya berhasil mengunci pergerakan.
Ia tersenyum, tangannya mengusap lembut rahang tegas milik pria itu. Kenapa kau menyebutku menyedihkan? Tanya Ian berpindah mengusap Taeyong yang dia tadi. Sekali lagi Ian mengucap. Taeyong yang sedikit memegal lalu kembali menatap mata Taeyong. Gadis itu kembali tersenyum. Pengacara Kim, tangan Ian yang semula mengusap pipi laki-laki yang ada di atasnya itu dialihkan sedikit, kepalanya mendekat ke arah Taeyong. Perempuan itu menghirup aroma maskulin milik Taeyong, menempelkan hidung mancungnya di perpotongan Taeyong dan mengacupnya singkat. Kenapa aku menyedihkan? Tanya Ian yang kini mulai Taeyong dengan kenapa pengacara tanya Ian dengan suara yang dibuat-buat. Ian tersenyum miring ketika merasakan tubuh Taeyong yang mulai tegang. Kini dia tahu di mana letak area lelaki itu. Maka dari itu Ian semakin memberikan Taeyong, bahkan dengan berani mencetak satu tanda di tempat itu. Cukup, suara serak Taeyong menginterupsi kegiatan Ian. Kok mulai terpancing karena pengacara Kim? Tanya Ian dengan tangannya mengusap tengkuk. Taeyong berhasil membuat lelaki itu mendasar sepelan. Sudah aku bilang jangan bermain-main denganku, Ian. Geram Taeyong dengan rahang mengeras, entah berusaha menahan emosi atau menahannya yang meningkat. Ian kembali tertawa. Dia kemudian mendorong Taeyong lalu, ya, aku tidak akan bermain-main denganmu. Taeyong bangkit dan menjauh darinya. Disusul Ian yang duduk dan ikut berdiri setelah memperbaiki yang sedikit. Taeyong memasuki sebuah restoran milik sahabatnya. Dia siang ini memiliki janji temu dengan Jimin untuk membahas kisah cintanya sejak 6 tahun yang lalu tak pernah terselesaikan. Nah, aku terlambat. Seorang wanita gila menghambatku, ucap Taeyong mengambil tempat duduk di depan dua orang yang juga duduk di sana. Kedua orang itu saling memandang dan tersenyum miring. Maksudmu penghambatmu adalah atau membuatmu? Goda Jimin tersenyum miring. Taeyong terdiam, tangannya dengan cepat mengambil ponselnya untuk membuka aplikasi kamera lalu mengarahkannya, dan saat itu juga dia menggeram pelan, umpat Taeyong dalam hati. Jadi siapa wanita yang kau maksud itu? Tidak mungkin saya izinkan, tanya Jungkook penasaran. Taeyong menghela nafas. Dia klien baruku yang aku ceritakan padamu, Han Yen. Yen, maksudmu putri bungsu Tuan Han? Kau mengenalnya? Tanya Jungkook. Ya, perusahaannya adalah mitra kerja Shen Company. Jungkook mengangguk mengerti. Dia kemudian kembali menatap Taeyong penuh selidik. Aku rasa hubungan kalian lebih dari rekan kerja. Bagaimana kau berakhir mendapatkan tanda itu? Tanya pria berkacamata tersebut. Dia yang mengundangku lebih dulu. Ya, kalau tahu karena Kim Taeyong hati-hati kau bisa mendapatkannya. Terserah Jungkook benar-benar tak menyangka dengan kata-kata kasar yang terlontar dari mulut sahabatnya itu. Nah, terserah, intinya sekarang si Jin sudah cukup untukku. Kesal Taeyong. Kau yakin mencintainya? Tanya Jungkook. Ya, tentu saja. Kenapa kau bertanya seperti itu? Kesal Taeyong atas pertanyaan sang sahabat. Jimin mengira tidak apa-apa. Yuk lanjutkan, bagaimana perkembangan kasus Anda? Wanita cantik dan anggun itu masuk ke dalam ruangannya setelah memeriksa beberapa laporan yang diberikan oleh sekretaris sekaligus asisten pribadinya. Kau dari mana saja, Ian? Suara itu menyambut kedatangannya. Ian menatap datar seorang laki-laki yang duduk dengan angkuh di kursi kerjanya itu. Apa yang kau lakukan di ruanganku? Tanya Ian. Kau
sangat sombong hanya karena perusahaan ini berkembang pesat saat kau menjabat sebagai direktur utama, ujar lelaki itu lalu berdiri mengitari meja kerja Yan. Han Seung terkejut sia ya memang benar karena anak grup memang sangat berkembang, tapi tetap saja jika bukan keluargaku, anak pemuda sepertimu tidak akan pernah menerima pendidikan tinggi sampai bergelar dokter. Kali ini giliran Yan yang terkecapean, aku bahkan sekolah karena beasiswa bukan dari harta keluargamu ini, sindir Yan. Yan tersenyum miring. Han Seung lihatlah sangat jelas jika laki itu tak bisa lagi menimpali ucapannya. Jadi apa maumu sekarang? Kenapa kau datang ke ruanganku? Tanya Yan duduk di kursi kebesarannya menatap datar sang kakak yang berdiri menghadap dinding kaca. Han Seung mengepalkan tangannya dalam hati. Dia benar-benar ingin Mereka berbalik menghadap Yan. Aku hanya mampir saja. Kebetulan aku ada meeting dengan klien di restoran yang ada dekat sini. Jadi aku mampir untuk melihat anakku. Kalau begitu, silakan keluar dari ruanganku sekarang. Aku sibuk dan harus meeting dengan divisi keuangan di sini, usir Yan. Han semua mengangguk. Ya, dengan senang hati aku akan keluar. Ucapnya segera melangkahkan kaki keluar dari ruangannya dengan senyum miring menghiasi wajahnya.